Halo teman-teman, di sini saya akan membantu menjelaskan cara membuat studi kasus dengan 2 tabel atau lebih dengan Laravel dan filamen. Laravel filamen. Dan juga menambahkan CRUD di dalamnya. Oke. Di sini kita buka Laragon, pastikan Laragonnya sudah aktif ya. Lalu kita buka terminalnya. Oke, kita cancel aja. Lalu kita ketikkan cd Laravel new untuk membuat project kita ya penulis misalnya. Kita ketikkan penulis. Oke, kita enter. Kemudian kita ketik none. Lanjut di bagian atas 0 ya. Dan kita yeskan saja. Kita yeskan saja. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini kita tunggu saja proses instalisasinya. Agak lama tapi kita tunggu saja. Nah, sedikit lagi, oke. Nah, ini kita ketikkan MySQL ya. Karena dalam bentuk MySQL ya. Oke, enter. Nah, ini sudah ya, sudah ready. Project penulisnya. Oke. Kemudian kita ketikkan cd penulis. Kita ketikkan cd penulis. Nah, terus untuk membuka VS Code-nya, VS Code project penulis, kita ketikkan kode spasi titik. Ini akan otomatis ke VS Code-nya di project penulis. Nah, ini dia. Nah, ini. Oke, kita besarin dulu ini. Kemudian ini sudah jadi ya semua strukturnya ya. Nah, ini kita ke bagian NV, kita pastikan. Nah, pastikan namanya penulis dan ini MySQL. Oke, sudah. Kita kembali ke terminalnya ya, terminalnya. Kita tarik aja ke atas. Kita ke terminalnya. Kita ketikkan PHP artisan server. Oke. Ini untuk kita lihat link ya, link tampilan Laravelnya nanti yang akan kita buat. Nah, ini linknya bisa kita copy. Kita kopikan di sini. Nah, di sini ya. Nih, di sini kita kopikan. Nah, ini dia tampilannya ya. Nanti kita akan buat di sini projectnya. Oke, kita kembali lagi bagian sini terminal. Kita buat terminal baru. Oke. Ini kita ketik PHP artisan. Nah, ini kita buat tabelnya ya. Ini dia perintahnya. Yang pertama kita buat tabel nih, PHP artisan make model ya. Kita buat model yang pertama itu buku strip M ya. Nah,
Atau kita buat ini ya, kategori dulu ya. Kita buat kategori dulu, tabel kategori dulu. Oke, kategori. Oke, kita enter. Nah, ini udah jadi. Ini selanjutnya tabel, kita hapus saja kategorinya ya. Tabel buku, enter. Dan yang terakhir di sini kita buat 3 tabel ya. Tabel penulis. Oke, ini sudah jadi 3 tabelnya ya. Sudah jadi 3 tabel. Oke. Sekarang kita migrate ya. Kita migrate. Nah, ini kita yeskan saja. Oke, sudah selesai ini. Selanjutnya ke bagian sini ya. Kita cari filamen ya. Di sini kita akan menambahkan Laravel filamennya di sini dan menambahkan login user ya di dalamnya, dalam project kita, dan untuk menginstal panel usernya juga. Oke, kita masuk dulu. Nah, di sini udah ada perintahnya, kita tinggal copy saja ya. Kita copy. Kembali lagi ke VS Code-nya ya. Nah, di sini kita tinggal salin saja. Kita copy di sini. Kita enter. Nah, di sini loadingnya nih kita tungguin aja. Agak lumayan lama ya. Ini masih loading ya. Oke, ini sedikit lagi. Nah, ini sudah siap. Oke. Nah, ini sudah ya. Kita kembali lagi, kita salin ini yang bawahnya untuk menginstal panel. Kita salin, kita kembali lagi ke VS Code-nya. Kita salin, enter. Nah, ini kita isi admin. Oke. Selanjutnya ini kita no saja ya, no. Oke. Selanjutnya kita ke bagian database ya.
migration ya, ke bagian kategori. Oke, ini kita ganti saja ini perintahnya ya. Ini kita ganti perintahnya. Oke. Oh bukan, ini salah, ini seharusnya di penulis ya, bukan di kategori. Ini seharusnya di penulis. Salah kita Ctrl Z. Nah, di penulis kita ganti perintahnya. Nah, ini sudah ada nama penulis dan tahun penulis. Oke. Balik ke kategori. Nah, di sini baru kita ganti yang tadi. Kategori dan nama kategori. Oke. Nah, oke. Yang di buku juga kita ganti. Kita isi ya. Kode buku, nama buku, tahun terbit, kategori ID, dan foto. Oke. Lalu kita ke bagian app ya. Bagian kategori. Ini juga kita ganti ya perintahnya. Nah, di sini ada relasinya tadi ya, di kategori kita taruh relasi di kategori. Nah, ini di bagian bukunya juga kita ganti. Dan di bagian penulisnya juga. Nah, kita masukkan ini ya. Oke. Oke, di bagian ini kita migrate ya. Lalu kita buka di bagian sini, kita buka. Nah, di bawahnya untuk usernya ini ya, create usernya kita salin. Nah, kita buat namanya admin, emailnya terserah apa. Misalnya ya, passwordnya 123 gitu. Nah, coba kita PHP server ya. Oke, kita salin linknya. Oke. Untuk kita lihat hasilnya gimana, kita tambahkan admin ya di ujungnya, garis miring admin. Oke, loading. Kita tunggu dulu. Nah, ini dia bagian loginnya sudah ada. Kita masukkan saja, kita isi. Oke. Nah, sini sudah ada ya tampilannya ya, dashboardnya sudah ada adminnya. Oke. Kita akan menambahkan tampilan-tampilan lain. Kita kembali ke VS Code ya. Kita buat ini ya, PHP Artisan Make Filament Resource kategori. Biar ada tampilan kategorinya ya di samping tadi. Nah, kita enter buku dan penulis. Nah, sudah ini sudah berhasil tiga-tiganya. Oke. Ke filamen, kita ke bagian kategori. Enggak, kita ke bagian ini. Nah, ini dia. Kita ganti ya perintahnya dari public ini sampai bawah. Kita ganti. Nah, ini dia. Nah, kolomnya. Ini udah ada nama kategorinya dan kolom edit dan delete-nya di bawahnya nih ya. Ini ya. Jadi nanti kita bisa mengedit dan menghapus. Oke. Sudah lengkap ini dalamnya. Oke, kita ke bagian bukunya juga kita ganti ya perintahnya. Kita ganti biar ada kolom delete-nya juga, kolom hapusnya, kolom edit, dan ini nama-namanya, isinya. Isi kolomnya, nama buku, foto, kode buku ya, tahun, kategori. Oke, di bagian create-nya ini juga ditambahkan ini
perintah ini. Nah, bagian editnya juga ya. Bagian editnya ditambah di bawah. Nah, itu tinggal salin saja karena sama. Bagian bukunya juga. Nah, ditambahkan metodenya ya. Nah, oke, semuanya sudah. Nah, ini belum diganti ya. Ini kita ganti perintahnya. Nah, biar bisa diedit sama kayak yang tadi. Nah, ini untuk penulis ya. Oke. Nah, di sini juga diisi ya. Harusnya kita ambil dari sini, kita salin. Oh, salah dari itu ya. Nah, dari sini kita salin ke penulis tadi, mana dia? Bukan. Nah, di sini. Nah, di editnya juga. Nah, oke. Jangan lupa semuanya di Ctrl S ya. Setiap mengganti di Ctrl S. Nah, ini kita coba lihat ya. Kita migrate dulu deh, Oke. Kita lihat di sini. Kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada tampilan buku, kategori, dan penulis. Kita coba di buku ya. Bagian buku kita klik. Nah, di sini kita coba buat buku satu ya. Kita create satu. Kita buat. Nah, di sini sudah ada 4 kolom ya. Kita isi aja dulu, misalnya 01. Kita isi nama bukunya, misalnya Maleng Kundang. Terus kategorinya. Di sini kategorinya belum ada ya. Seharusnya kita buat kategorinya dulu. Kita ke bagian kategori. Nah, di sini kita buat dulu kategorinya. Nah, kita buat misalnya buku dongeng, misalnya buku dongeng ya. Buku dongeng, kita create. Nah, di sini sudah ada, kita tambah satu lagi. Biar bisa pilih nanti ya, karena di kategori ini kita tadi taruh relasi ya, kategori antara kategori dan buku ada relasi, kita tambah 2 ya. Nah, ini udah ada buku dongeng dan buku novel. Oke, kita ke buku, kita buat lagi. Nah, di sini kita buat ya, Maleng Kundang. Nah, ini udah ada 2 pilihan. Kita pilih dongeng. Lanjut kita isi yang lain. Oke. Sudah, kita create. Tapi ini nggak bisa karena kita belum nambahin buku sininya, fotonya ya. Kita nambahkan foto karena kita tadi sudah tambahkan foto. Nah, ini kita pilih fotonya. Nah, ini ya. Kita tunggu saja loadingnya. Nah, ini sudah jadi ya. Tapi tampilan fotonya belum ada ini. Oke, kita create penulisnya dulu ya. Baru nanti kita tampilkan fotonya. Kita coba create penulis, namanya, tahunnya, dan kodenya. Oke. Nah, ini sudah tersimpan ya, nama penulisnya. Oke. Nah, ini kita cari nih bagaimana cara menampilkan fotonya. Oke.
kita ketik aja PHP Artisan storage link ya. Oke, nah sudah. Kita bagian ini kita refresh ya. Nah, ini sudah ada fotonya. Oke, sudah kelihatan ya fotonya. Kembali lagi ke filamen, scroll ke bawah, kembali. Oke, kita ke plugin ya. Plugin. Sekarang kita akan mengedit profil ya. Profile. Kita cari aja, kita search di sini. Kita pilih yang atasnya, kita pilih yang atasnya. Nah, filamen edit profile. Kita klik saja, kita scroll ke bawah. Nah, ini yang pertama, kita salin, kita copy ya. Kita copy ke terminal. Kita buka Laragon dulu deh. Kita buka Laragon. Kita buka, klik kanan bagian PHP ke PHP ini. Ini harus ada yang kita ubah di bagian sini ya. Sepertinya. Kita klik. Nah, terus kita ketik upload _ tmp. Oke. Nah, itu sudah muncul di samping itu. Nah, di situ kita hapus bagian titik 2-nya. Nah, kita tambahkan perintah di sampingnya C_2 garing Laragon. Nah, tmp. Oke, sudah. Kita close saja ya. Nah, ini kita salin yang tadi. Ini sudah kita copy. Nah, ini tunggu saja prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Ini kita ke filamen ya. Ini tadi. Nah, ke filamen. Nah, ini kita copy lagi. Nah, copy bagian ini ya. Nah, kita copy, kita enter. Kita ke bagian ini dulu. Nah, bagian ini sudah ada ya. Nah, oke. Kita migrate. Oke. Selanjutnya kita buka di bagian bagian ini ya, bagian admin. Nah, di bagian admin ini kita buka di modulnya ya. Buka di sini, kita kopikan. Kita copy.
Kita copy atasnya dulu untuk di bagian atasnya. Nah, di bagian ini. Oke, bagian sini copy. Jangan lupa semuanya di Ctrl S ya dari awal. Oke, ini kita copy. Nah, kita salin ke bawah. Nah, di sini. Nah, ini ada yang error. Kita lihat dulu. Oke, kita balik ke filamennya ya. Coba kita refresh. Nah, sudah ada itu ya, edit profilnya ya. Sudah berhasil edit profilnya. Oke. Nah, sini dalamnya ini. Sudah bisa diedit. Oke, kita balik lagi ke ininya. Kita salin di bagian use ya. Enggak, bagian ini aja. Bagian set icon ya. Yang hero icon. Bagian sini kita disalin di di sini ya. Nah, error ya. Oke, bisa. Kembali lagi. Kita buka ini hero icon ya. Di sini kita bisa cari icon-iconnya di sini kalau mau dipakai. Oke. Nah, kita balik lagi. Oke. Kita coba edit ya. Bisa nggak? Nah, di sini sudah ya, sudah bisa mengedit profil ya. Sudah bisa mengedit profil. Coba kita ke dashboard. Nah, di situ sudah terganti namanya dari admin menjadi Aini. Oke. Nah, kita ke bawah lagi. Kita salin bagian avatar ya. Nah, ini kita salin ke bagian avatar. Kita taruh di user ya. Nah, bagian ini. Nah, jangan lupa di Ctrl S ya. Oke. Kemudian kita salin bagian 2 itu. Kita taruh di di situ ya. Nah, kita taruh di sini. Oke. Balik lagi sini. Oke. Kita salin. Nah, di ini. Kita salin itunya aja ya. Kita taruh di situ, di pinggirnya. Kita salin di pinggirnya. Nah, oke. Kemudian yang bawahnya
kontrol C ke bawah ini. Nah, oke. Jangan lupa di save ya, kontrol S. Nah, kita scroll. Nah, ini juga kita copy ya, kita taruh di bagian admin. Nah, di sini. Oke. Kemudian kita kembali lagi ke Laravel-nya, ke edit profile. Nah, di sini sudah bisa tambahkan foto ya. Sudah kita tambahkan foto. Sudah bisa ditambahkan foto. Oke. Kita kembali lagi. Tambahkan ini. Tambahkan ya. Ditambahkan perintah ini, oke. Bawah, scroll ke bawah. Balik lagi ke VS Code-nya. Nah, bagian ini di bagian admin ya, bagian admin ini kita ketik saja. Nah, kita ketik satu persatu. Nah, ini untuk label edit profilnya ya. Nah, ini kita tambahkan perintah ini, fn string, oke, sama dengan, kita hapus ini, kita tambahkan. Nah, di bawahnya edit, sampingnya edit profile page. Oke, get up, tutup. Nah, ini ada yang tambahin ikonnya ya. Nah, hero icon, cursor, circle. Nah, ini ada yang error ya, ada yang salah ini. Nah, tutup kurungnya nih, ada yang salah. Nah, itu sepertinya dihapus itu ya, tutup kurung yang di samping fn ya, baru ditambahkan tutup kurung di ujungnya, ujung get up. Oke, selanjutnya kita ke bagian Laravel-nya ya. Nah, di sini sudah ada fitur edit profile di sini. Tambahkan fitur edit profile ya. Nah, oke. Coba kita klik ya. Nah, di sini coba kita tambahkan foto. Kita pilih fotonya. Oke. Loading dulu.
Nah, sudah bisa. Di sini sudah bisa tambahkan foto. Oke, kita save ya. Kita save. Nah, di sini sudah bisa tersave ya. Coba kita refresh dulu. Nah, di situ ya sudah tersimpan fotonya. Oke. Kita balik lagi ke buku ya. Sekarang kita coba CRUD-nya ya, apakah berfungsi apa enggak. Kita coba satu-satu CRUD-nya. CRUD dan edit. Oke. Nah, di bagian bukunya. Nih, coba kita tambah satu lagi ya. Biar ada 2. Kita tambah ini 02. Nama bukunya misalnya kopi ya, kopi pahit. Ini buku novel. Tambahkan fotonya, foto ini. Oke. Kita tunggu loading. Oke, kita create ya. Nah, ini sudah ada 2 ya. Coba kita delete. Kita delete yang satunya. Oke, bisa ya. Nah, bisa nih. Coba kita edit. Nah, kita edit di bagian tahun terbitnya aja deh. Tahun terbitnya kita ubah ya. Langsung kita save ya. Kita save. Nah, jadi berubah ya dia ya. Kita ke kategori. Kategori. Coba kita tambah lagi ya. Buku fiksi ya. Oke. Nah, di sini coba kita hapus. Nah, sudah bisa ya. Sudah bisa terhapus. Penulisnya juga. Oke, ini udah selesai ya, semuanya berfungsi. Oke, sekian dari penjelasan dan tutorialnya ya. Terima kasih.